Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan pembahasan rangkuman materi mata kuliah pengantar pendidikan. Nah, kita masuk pada bab 5. Bab 5 di sini menerangkan tentang pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Nah, dalam bab ini ada 3 poin penting atau 3 poin utama sebagai pokok bahasan di sini. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah tripusat pendidikan, dan yang ketiga adalah pengaruh atau timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama, pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Dalam pasal 31 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945, nah telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas. Sisdiknas itu yang menata kembali pendidikan di Indonesia termasuk lingkungan pendidikan. Nah, di dalam Sidiknas itu membedakan dua jalur termasuk membedakan dua jalur pendidikan. Nah, dalam situ ada dua jalur, ingat. Yang pertama adalah pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang berjenjang dan bersinambungan, mulai dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, sedangkan jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang harus berjenjang dan bersinambungan, baik yang dilembagakan maupun tidak. Nah, yang meliputi pendidikan keluarga, pendidikan prasekolah, kursus, kelompok belajar, dan sebagainya. Nah, secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, seperti fisik, sosial, dan budaya. Nah, dalam pelaksanaan pendidikan wajib diketahui 3 kegiatan yang terjadi di dalamnya, yaitu membimbing, mengajar, atau melatih. Seperti itu. Nah, di masa depan, ketiga sisi tersebut semakin penting karena harus mampu menyesuaikan diri dengan era globalisasi dan kemajuan ilmu teknologi. Nah, harus mampu memenangkan persaingan yang semakin ketat dan tampil sebagai yang unggul dalam bidang spesialisasinya. Karena itu, peningkatan fungsi ketiga lingkungan pendidikan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, akan sangat penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang bermutu. Nah, ketiga poin penting atau yaitu ada 3 poin atau 3 tripusat atau tripusat pendidikan itu ada pendidikan
keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini harus saling mendukung. Walaupun dia berjalan sendiri-sendiri, tapi tetap bagaimana harus saling mendukung agar terciptanya generasi muda masa depan yang siap untuk beraksi atau bersaing di masa depan yang akan datang. Nah, tadi keluarga, sekolah, dan masyarakat itu termasuk dalam poin utama yang kedua, yaitu tripusat pendidikan. Nah, dalam tripusat pendidikan, manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan pendidikan itu, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan ketiganya itu ya disebut tripusat pendidikan itu. Nah, jadi yang pertama adalah pendidikan keluarga, yang paling penting, yang harus menjadi pondasi utama untuk anak sebagai bekal nanti ketika dia sudah masuk ke pendidikan sekolah dan masyarakat. Tetap keluarga adalah peran penting di sini. Mendidik anak yang baik dan benar itu mungkin beda-beda setiap orang tua, tetapi tetap intinya sama, satu, agar anak siap untuk mengarungi atau siap untuk ikut terjun di dalam dunia ini. Maksudnya siap untuk nanti ke sekolah, ke masyarakat, seperti itu. Nah, di sini dalam Peraturan Dasar Perguruan Nasional Taman Siswa atau Putusan Kongres 10 tanggal 5 sampai 10 Desember 1966, pasal 15 ditetapkan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikannya, Taman Siswa melaksanakan kerjasama yang harmonis antara ketiga pusat pendidikan, yaitu keluarga, perguruan, masyarakat. Dan yang kedua, sistem pendidikan tersebut dinamakan sistem tripusat. Itu dikemukakan oleh Pak Suparlan. Namanya Pak Suparlan bagi taman siswa, dan taman siswa yang tetap tinggal di lingkungan keluarga, sebagian siswa tinggal di asrama, yang harus dikelola secara kekeluargaan. Itu penting. Nah, kemudian kita masuk pada poin utama yang ketiga, yaitu pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap peserta didik, terhadap perkembangan peserta didik. Nah, setiap pusat pendidikan itu dapat berpeluang memberi kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, yang ketiga pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Nah, poin yang pertama, pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi dan kebudayaan itu termasuk di dalam pendidikan di keluarga. Karena bagaimana cara orang tua itu mendidik anaknya memiliki pribadi yang kuat dan memiliki budaya yang sesuai dengan kebudayaan kita lah, seperti itu. Yang kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan itu terjadi di sekolah dan perguruan. Nah, bagaimana anak dididik untuk berpengetahuan luas dan memiliki wawasan pengetahuan. Yang ketiga, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Ini terjadi di lingkungan masyarakat dan pelatihan-pelatihan khusus. Bagaimana peserta didik itu mengembangkan bakat dan minatnya yang menjadi
yang dapat dijadikan sebagai mungkin sandaran hidup nanti di masa depan dia. Seperti itu. Nah, di sini ada permasalahan. Saya bacakan. Salah satu masalah yang banyak dibicarakan ialah sekolah sebagai produk masyarakat modern sering membawa dampak negatif karena secara terselubung menghantar generasi terdidik ke kota-kota besar. Ini termasuk permasalahan di Indonesia mungkin. Seperti diketahui, dislokasi sekolah itu adalah makin tinggi jenjang sekolah, itu makin dekat ke kota besar, sehingga perguruan tinggi pada umumnya di ibu kota provinsi. Hal itu membawa dampak negatif, yakni terpusatnya tenaga terdidik di daerah perkotaan dan hanya sedikit yang kembali ke daerah pedesaan. Program-program kuliah kerja nyata seperti KKN, pengerahan tenaga sarjana sukarela ke pedesaan dan sebagainya belum berhasil mengatasi persoalan itu. Oleh karena itu, terdapat berbagai pendapat yang diarahkan pada perbaikan program persekolahan, khususnya kurikulum agar lebih diorientasikan pada kebutuhan daerah yang bersangkutan. Nah, ini menjadi permasalahan yang sudah lama, sudah semakin lama dan sudah sangat lama, dan sampai sekarang masih. Coba kita bayangkan, setiap sekolahan yang memiliki tenaga didik yang bagus, memiliki fasilitas yang memadai, memiliki sarana dan prasarana yang cukup. Nah, itu pasti adanya di daerah perkotaan atau semi perkotaan. Hal ini menjadikan tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Seperti mungkin daerah-daerah terpencil, dan itu sangat susah. Banyak sekali tadi contohnya kegiatan-kegiatan yang diarahkan ke situ seperti KKN dan tugas ASN yang harus ke pedesaan itu masih belum bisa mengatasi itu. Nah, mungkin menurut saya untuk mengatasi masalah itu harus diawali dengan kesadaran diri masing-masing sebagai tenaga pengajar dan tenaga terdidik. Anak-anak kecil di pedesaan yang terpencil itu masih kurang pendidikannya, pasti itu. Karena mungkin sulitnya transportasi dan tidak adanya sarana prasarana yang memadai. Nah, hal ini wajib dipikirkan oleh pemerintah. Wajib, karena generasi muda nanti di masa depan adalah di tangan para masa depan bangsa ini nanti di tangan para generasi muda kita. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari bab ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.